Dari video jurnalis yang merekam dari kejauhan, mobil rantis itu melaju lurus, seolah tidak peduli dengan kerumunan di depannya. Lalu, tiba-tiba, kemudi mobil itu membelok tajam. Gerakan itu terasa sangat disengaja. Pengemudi mobil itu, dengan wajah tegang, seolah-olah mengincar sesuatu. Dan sesuatu itu adalah seorang ojol yang terjebak dan tidak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemudi mobil itu? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas nyawa yang melayang? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like, serta subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Senja itu terasa begitu istimewa, memeluk Jakarta dengan warna jingga keemasan yang hangat, sama seperti perasaan di hati Sinta. Ia adalah seorang wanita biasa yang sebentar lagi akan menjadi Nyonya Awan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang luar biasa. Di jari manisnya, cincin perak sederhana tersemat, bukti nyata bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka akan saling mengikat janji suci. Sore itu, aroma nasi goreng buatan Sinta memenuhi kontrakan kecil mereka. Awan baru saja pulang dari narik, melepas jaketnya dan meletakkannya dengan hati-hati di sandaran kursi. Matanya menatap Sinta, penuh dengan rasa syukur dan cinta yang tak pernah ia sembunyikan. "Nggak capek sayang?" tanya Sinta sambil meletakkan piring di meja. Awan menggeleng, senyumnya mengembang. "Capek itu hilang kalau udah lihat kamu. Apalagi ini, ada nasi goreng buatan calon istriku." Mereka makan dalam diam, bukan karena tidak ada hal yang bisa dibicarakan, melainkan karena ada keheningan yang jauh lebih bermakna. Mereka sudah bisa membaca pikiran satu sama lain, berbagi mimpi yang sama, dan merangkai masa depan dengan setiap gadgetan. Awan bercerita tentang motor barunya yang akan ia cicil setelah menikah. Sinta membayangkan dekorasi pelaminan dengan bangga-bangga sederhana, dan mereka tertawa lepas saat membicarakan nama anak pertama. Awan adalah sosok yang pantang menyerah. Ia bekerja dari pagi hingga larut, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk menabung demi pernikahan impian mereka. Dia tak pernah mengeluh, bahkan saat harus menerjang hujan atau macet yang panjang. Baginya, setiap tetes keringat adalah investasi untuk kebahagiaan mereka berdua. Saat mereka sedang asyik berbincang, ponsel Awan berdering. Sebuah notifikasi orderan masuk. Awan melihatnya, lalu menatap Sinta dengan ragu. "Kenapa, Mas?" tanya Sinta. "Ini orderan terakhir hari ini. Lokasinya lumayan jauh, tapi rutenya aneh. Melewati daerah gedung DPR," jawab Awan. Matanya menatap peta di layar ponsel. Sinta melihat ekspresi Awan, lalu mengangguk. "Ya sudah, ambil saja. Tanggung kalau nggak diambil. Tapi hati-hati ya Mas. Aku dengar di berita ada demo besar-besaran di sana." Awan tersenyum, mengusap kepala Sinta. "Dengan lembut, tenang saja sayang. Aku cuma lewat, nggak akan lama. Cepat selesai, cepat pulang, biar bisa peluk kamu lagi." Ia mengenakan jaketnya kembali, memeluk Sinta erat, dan mencium keningnya. Itu adalah ciuman terakhir yang terasa begitu manis, seolah mengunci semua janji dan mimpi mereka dalam satu momen singkat. Awan melambaikan tangan naik ke motor dan menghilang di telan senja. Tanpa tahu, rute yang ia ambil adalah rute terakhirnya. Motor Awan melaju membelah keramaian ibu kota yang tak pernah tidur. Ia mengikuti navigasi di ponsel yang membawanya menuju jalanan yang mulai sesak. Lampu-lampu kendaraan dan papan reklame yang berkedip-kedip terasa semakin menyilaukan. Dan di kejauhan, ia bisa mendengar sayap-sayap teriakan yang tidak biasa. Ternyata, dia berada di rute yang tepat menuju lokasi demo besar-besaran. Peta di layar ponselnya menampilkan ikon-ikon peringatan, tetapi sudah terlambat untuk mencari jalan lain. Awan terjebak. Ia menghela napas, mencoba tetap tenang. Orderan ini memang bernilai lumayan, dan ia butuh setiap rupiah demi masa depan yang sudah ia janjikan pada Sinta. Awan milayak liuk di antara mobil dan motor, berusaha menembus kerumunan orang yang mulai memenuhi jalan. Aroma debu bercampur keringat, dan knalpot menyesakkan pernapasan. Di sekelilingnya, spanduk-spanduk berisi tuntutan berkibar, dan orator-orator berteriak melalui pengeras suara, membakar semangat massa. Sementara itu, di kontrakan kecil mereka, Sinta mulai merasa gelisah. Perasaan cemas yang samar-samar tadi kini berubah menjadi firasat buruk yang menusuk-nusuk. Ia mencoba menelepon Awan, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia menelepon lagi, tetap tidak ada jawaban. Jarum jam berdetak perlahan, tetapi bagi Sinta, waktu terasa berjalan sangat cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin Awan sedang sibuk, atau sinyalnya buruk, atau hanya sekadar terjebak macet. Namun, rasa khawatir itu terus membesar,
bagaikan awan hitam yang menggantung di atas kepalanya di tengah lautan manusia yang riuh. Awan akhirnya berhenti. Ia tidak bisa bergerak lagi. Ribuan orang, polisi dan bahkan beberapa wartawan memadati jalanan. Ia bisa melihat barisan polisi dengan tameng dan helm di depan sana, dan dari arah seberang, sebuah mobil rantis Brimob melaju perlahan, memecah Karaman. Keadaan mulai memanas, teriakan-teriakan berubah menjadi dorongan, dan barisan massa mulai mendesak maju. Awan melihat seorang pemuda melemparkan botol plastik ke arah petugas, memicu reaksi berantai. Kekacauan yang tadinya teratur kini berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Awan mematikan mesin motornya, mencoba mencari celah untuk mundur. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalan sudah tertutup oleh kendaraan lain yang juga terjebak. Terjebak di antara massa yang ricuh dan barisan petugas yang siap siaga. Ponselnya terus bergetar, menampilkan nama Sinta, tetapi ia tidak bisa mengangkatnya. Tangan Awan memegang erat stang motornya, sementara matanya mengawasi keadaan di sekitar. Perasaannya mulai tidak enak. Ia hanya ingin orderan ini cepat selesai dan segera kembali pulang ke pelukan Sinta. Namun, ia tidak tahu bahwa keinginan sederhananya itu tidak akan pernah tercapai. Detik-detik berikutnya terasa seperti film yang diputar dalam mode lambat bagi Awan. Rasa tidak enak yang ia rasakan tadi kini berubah menjadi ketakutan murni. Di sekelilingnya, massa mulai maju dengan dorongan yang semakin kuat. Awan yang terjepit di antara kerumunan dan motornya tidak bisa bergerak. Teriakan sumpah serapah, lemparan beta, dan suara tameng yang beradu dengan tongkat terdengar jelas, menciptakan simfoni kekacauan yang memekakan telinga. Ia mencoba menarik motornya mundur, tetapi badannya terdorong-dorong oleh orang-orang yang panik dan berdesakan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara sirene yang melengking kencang dari arah depan. Sebuah mobil rantis Brimob yang tadinya melaju perlahan, kini melaju kencang, membelah kerumunan dengan brutal. Awan menoleh. Matanya terbelalak melihat betapa cepatnya kendaraan berat itu bergerak. Ia bisa melihat pengemudinya, seorang petugas dengan wajah tegang dan mata yang memancarkan amarah. Terlihat jelas ia sedang dalam kondisi emosi yang meluap-luap. Orang-orang di depan Awan mulai berhamburan, menciptakan sedikit celah, tetapi ia masih terlalu dekat dengan barisan depan. Ponsel Awan bergetar lagi, masih menampilkan nama Sinta. Tangannya terasa dingin, ia menggenggam stang motornya Aratorat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang ia punya. Di saat yang sama, ia mendengar teriakan marah dari belakang mobil rantis, yang menyuruh pengemudi melambat, tetapi teriakan itu tidak dihiraukan. Tiba-tiba, mata pengemudi mobil rantis itu bertemu dengan mata Awan. Sebuah tatapan singkat yang penuh kemarahan dan emosi yang salah arah. Pengemudi itu, Sioloela, melihat Awan bukan sebagai korban yang terjebak, melainkan sebagai bagian dari kekacauan yang sedang ia hadapi. Awan hanya bisa terdiam, tidak mampu bereaksi. Motor yang ia kendarai, Sioloela, mengikatnya di satu tempat, menjadikannya target yang mudah. Dalam hitungan detik, Awan melihat mobil rantis itu semakin mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Jaraknya hanya tinggal beberapa meter. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, dan dalam hatinya hanya ada satu nama yang ia sebutkan, Sinta. Ia tidak lagi mendengar suara bising demo, tidak lagi merasakan dorongan massa. Yang ia rasakan hanyalah getaran kuat di udara dan raungan mesin yang memekakan telinga, yang semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Ia pasrah, tahu bahwa ia tidak akan bisa lolos dari kengerian di jalanan itu. Getaran di udara berubah menjadi guncangan yang brutal. Awan memejamkan mata, hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Raungan mesin mobil rantis itu kini terasa begitu dekat, memekakan telinga, dan dalam hitungan detik, semua menjadi hening. Tidak ada lagi teriakan massa, tidak ada lagi suara sirine. Hanya ada keheningan yang menyesakan, yang terasa lebih menakutkan dari suara bising apapun. Ia tidak merasakan sakit, tidak merasakan apapun, hanya kegelapan yang pekat. Namun beberapa saat sebelumnya, dunia menyaksikan sebuah tragedi. Dari sudut pandang seorang jurnalis yang merekam dari kejauhan, mobil rantis itu melaju lurus, seolah tidak peduli dengan kerumunan di depannya. Tiba-tiba, kemudi mobil itu membelok tajam. Gerakan itu terasa sangat disengaja. Pengemudi mobil itu, dengan wajah tegang, seolah-olah mengincar sesuatu. Dan sesuatu itu adalah Awan, seorang ojol yang terjebak dan tidak berdaya kamera ponsel. Awan yang terpasang di stang motor merekam semuanya. Perekam itu menangkap setiap detail dengan kejam. Wajah Awan yang pucat, tatapan matanya yang penuh ketakutan dan kepasrahan,
hingga kilatan lampu mobil yang semakin besar dan menelan seluruh layarnya. Gambar terakhir yang tertangkap adalah logo Brimob yang terpampang jelas di bagian depan mobil rantis itu. Sebelum semuanya menjadi hitam, orang-orang di sekitar Awan berteriak histeris. Mereka menyaksikan motor Awan terpental ke udara, lalu jatuh dengan suara benturan keras. Helmnya terlepas, dan tubuh Awan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Mobil rantis itu menabraknya dengan kecepatan dan kekuatan penuh, lalu melindasnya tanpa ampun. Tiba-tiba, kekacauan yang tadinya riuh berubah menjadi sunyi. Sebagian massa berhamburan, sebagian lagi terdiam membeku, menyaksikan pemandangan yang mengerikan di depan mata mereka. Seorang petugas yang berada di dalam mobil rantis itu berteriak dengan panik, "Stop! Berhenti, Sersan! Kau menabrak orang!" Namun suaranya terlambat. Pengemudi itu menekan rem mendadak, membuat mobil rantis itu terhenti, tepat di samping tubuh Awan yang sudah tak bernyawa. Di tengah suara isak tangis dan teriakan panik, pengemudi itu hanya bisa menatap nanar. Matanya yang tadinya penuh amarah kini dipenuhi kengerian. Ia baru menyadari, ia tidak hanya menabrak seorang ojol, ia telah menabrak sebuah takdir, merenggut sebuah nyawa, dan menghancurkan sebuah mimpi pernikahan yang tinggal selangkah lagi. Keheningan di seberang. Telepon adalah hal pertama yang membuat Sinta sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Panggilan telepon dari nomor tidak dikenal masuk. Sinta mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana, berat dan terburu-buru, menyampaikan sebuah berita yang menghempas seluruh dunianya. Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Pakaiannya sama persis seperti yang Anda deskripsikan. Sinta tidak lagi mendengar detail yang lain. Semua kata-kata setelah itu terasa seperti gumaman tak berarti. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Tanpa berpikir, ia menyambar kunci motor dan jaket, berlari keluar rumah. Sinta memacu motornya, menembus kemacetan yang terasa seperti labirin tanpa ujung. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti ribuan kilometer. Pikirannya melayang, berjuang untuk menolak kenyataan. Ini tidak mungkin. Awan tidak mungkin. Setiap di lokasi, jalanan sudah diblokir polisi. Sinta menerobos kerumunan orang, dan matanya langsung tertuju pada motor Awan yang ringsek. Di sampingnya, pecahan kaca berhamburan dan sebuah helm yang ia belikan untuk Awan. Helm yang tadinya utuh kini hancur, tergeletak di aspal yang masih basah. Sinta jatuh berlutut, tangisnya pecah. Itu helm Awan, itu motornya. Jantungnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Keluarga Awan datang tidak lama kemudian. Ibu Awan yang sudah tua menjerit histeris melihat keadaan motor anaknya. Tangis pilu mereka menggema di tengah keramaian. Pemandangan itu adalah kehancuran yang nyata. Duka yang mendalam menyelimuti mereka, menenggelamkan harapan dan mimpi yang baru saja mereka bangun. Sinta merangkul ibu Awan yang lemas, berbagi air mata yang sama. Tak lama kemudian, sebuah mobil kepolisian tiba. Petugas-petugas turun dan dengan cepat memasang garis polisi. Salah satu dari mereka mendekati keluarga Awan dengan wajah tanpa ekspresi. "Kami turut berduka. Kejadian ini murni kecelakaan," ujar petugas itu. "Mobil rantis kami hilang kendali karena kericuhan. Sopir sudah kami amankan untuk dimintai keterangan." Sinta mendongak. Matanya yang sembab menatap tajam petugas itu. "Kecelakaan," suaranya bergetar. "Dia tidak mungkin kecelakaan. Dia hanya seorang ojol yang lewat." Petugas itu tidak bergeming. "Nona, kami akan melakukan penyelidikan. Tapi untuk sementara, ini adalah kecelakaan. Kami mohon kerjasamanya." Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mata petugas itu. Tatapan yang dingin dan terburu-buru. Kata-katanya terasa hampa seolah-olah ia hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dan pergi. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan, keluarga Awan hanya bisa pasrah. Mereka tidak tahu bahwa kebohongan pertama telah disebarkan, dan perjuangan mereka untuk mencari kebenaran baru saja dimulai. Mereka tidak tahu ada rekaman yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah hari pemakaman yang penuh tangis, suasana duka di rumah Awan terasa begitu mencekam. Sinta dan keluarga Awan duduk terdiam, menatap kosong ke sekeliling. Ibu Awan masih sesekali menangis terseduh, sementara bapak Awan, yang biasanya tegas, kini terlihat hancur. Petugas kepolisian telah datang dan pergi, membawa motor Awan untuk penyelidikan. Namun kalimat mereka tentang kecelakaan murni terus terngiang di telinga Sinta. Ia tidak bisa menerima itu. Perasaan Sinta terlalu kuat untuk menerima sebuah kebohongan yang jelas-jelas terasa janggal. "Ini bukan kecelakaan, Bu," kata Sinta dengan suara serak. "Awan gak mungkin ceroboh. Dia pasti akan menghindar kalau dia bisa." Bapak Awan yang sedari tadi hanya diam, mendongak,
Lalu kita bisa apa? Mereka bilang itu kecelakaan. Kita ini cuma rakyat biasa, Sinta. Melawan aparat itu sia-sia. Sinta menggeleng kuat. Enggak, Pak. Sinta akan cari tahu. Sinta yakin ada yang tidak beres. Malamnya, Sinta dan keluarga Awan mencoba mencari petunjuk. Mereka memeriksa barang-barang Awan, jaket, dompet, kunci, semuanya ada. Mereka kemudian teringat ponsel Awan. Ponsel itu seharusnya terpasang di stang motor. Dan Sinta ingat bahwa Awan selalu menggunakan aplikasi perekam perjalanan. Sinta memohon kepada Bapak Awan untuk mendatangi kantor polisi dan meminta ponsel itu. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah. Petugas mengklaim ponsel itu hilang dan mungkin rusak parah. Sebuah kebohongan lagi yang semakin meyakinkan Sinta bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Keluarga Awan merasa buntu. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan muncul. Seorang tetangga yang merupakan seorang mahasiswa dan aktivis sosial datang ke rumah mereka. Ia memberitahu keluarga Awan bahwa video insiden kecelakaan Awan telah menyebar di media sosial. Video-video itu direkam oleh beberapa pendemo dan wartawan yang berada di lokasi. Video itu tidak merekam kejadian secara utuh, namun cukup untuk menunjukkan bahwa mobil rantis itu melaju sangat kencang dan motor Awan terpental sangat jauh. Sinta melihat video-video itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari video itu tidak bisa menjadi bukti kuat, namun setidaknya menjadi bukti awal bahwa kejadian itu bukan sekadar kecelakaan. Malam itu juga, Sinta membuat video pengakuan, menceritakan seluruh kisahnya dari awal. Ia mengunggah video itu di akun media sosial Awan yang sudah viral. Video itu menyentuh hati ribuan orang dan memancing gelombang simpati yang tak terduga di saat yang sama. Seorang pengacara publik yang idealis bernama Bima melihat video Sinta dan merasa terpanggil. Bima tahu, kasus ini bukan hanya tentang kecelakaan, melainkan tentang keadilan dan kekuasaan. Tanpa menunggu, ia mendatangi rumah Sinta dan menawarkan bantuan hukum secara gratis. Sinta dan keluarganya tidak menyangka akan mendapatkan dukungan sebesar itu. Keberadaan Bima memberi mereka harapan baru, sebuah kekuatan untuk melawan. Pada pertemuan mereka yang pertama, Bima menanyakan hal krusial. Apa ada kamera ponsel yang merekam dari motor Awan? Sinta dan keluarganya menceritakan bahwa ponsel itu diklaim hilang oleh polisi. Bima mengangguk. Ia tahu, jika ada rekaman itu, maka kasus ini akan berubah total. Bima berjanji akan menggunakan semua jalurnya untuk mendapatkan ponsel Awan, atau setidaknya rekaman dari ponsel itu. Dan disinilah plot twist itu terjadi. Malam itu, saat Sinta hendak tidur, ia mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi sebuah tautan Google Drive. Dengan perasaan campur aduk, Sinta membukanya. Di dalamnya ada sebuah video yang panjang dengan nama file yang aneh. Sinta memutar video itu. Layar menunjukkan sebuah jalanan yang ramai, kemudian kericuhan, dan akhirnya sebuah mobil rantis yang melaju kencang dan sebuah belokan tajam. Sinta melihatnya. Rekaman itu sangat jelas. Itu adalah video dari ponsel Awan. Ponsel itu tidak hilang. Ponsel itu diselamatkan oleh seorang pendemo yang tidak sengaja menemukan ponsel Awan yang terlempar saat kejadian. Pendemo itu melihat rekaman di dalamnya dan memutuskan untuk mengunggahnya ke internet secara anonim sebagai cara untuk mengungkap kebenaran. Video itu merekam dengan jelas dari sudut pandang Awan bagaimana mobil rantis itu dengan sengaja membelok ke arahnya. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Air mata Sinta mengalir deras, bukan karena duka, melainkan karena amarah dan kekuatan yang baru ia temukan. Bukti yang selama ini ia cari, kini ada di tangannya. Perjuangan baru saja dimulai, dan kali ini, Sinta tahu mereka akan menang. Video dari ponsel Awan menyebar seperti api yang menyambar bensin. Tautan Google Drive yang dibagikan secara anonim itu, kini menjadi viral di seluruh platform media sosial. Jutaan mata menyaksikan dengan jelas detik-detik mengerikan saat mobil rantis itu membelok. Sebuah gerakan yang bukan sekadar menghindari kerumunan, melainkan sebuah manuver yang disengaja. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi klaim kecelakaan. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan yang berbicara lebih lantang dari 1000 pernyataan resmi. Pagi harinya, saat Sinta dan Bima, pengacara publik yang menemaninya tiba di kantor polisi, suasananya terasa berbeda. Wajah-wajah petugas yang tadinya angkuh kini terlihat tegang. Mereka tidak lagi bisa mengelak. Video itu sudah ada di mana-mana. Diunggah ulang oleh akun-akun media sosial dengan tagar "Keadilan untuk Awan, Awan Kurniawan, dan bukan kecelakaan." Gelombang kemarahan publik membanjiri ruang digital, menuntut pertanggungjawaban dan keadilan. Bagaimana mungkin ini bisa hilang? Tanya Bima dengan nada dingin.
menunjukkan video di ponselnya kepada seorang perwira polisi. Ponsel ini milik korban. Kalian bilang ini rusak dan hilang, tapi sekarang jutaan orang sudah melihat isinya. Perwira itu hanya bisa terdiam wahanya pea. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Bima tidak memberinya kesempatan. Bima dan Sinta datang tidak hanya dengan bukti, tapi juga dengan kekuatan dari ribuan orang yang mendukung mereka secara online. Kasus Awan dengan cepat menjadi berita utama di seluruh media nasional. Stasiun televisi, koran, dan media online berlomba-lomba menyoroti kasus ini. Kisah cinta Awan dan Sinta yang tragis, perjuangan mereka untuk menikah, dan kematiannya yang janggal menyentuh hati banyak orang. Narasinya begitu kuat, begitu emosional, sehingga tidak ada media yang bisa mengabaikannya. Kasus ini bukan hanya tentang sebuah kematian, tapi tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil, tentang sebuah sistem yang sioliola melindanje. Oknum-oknumnya, di tengah sorotan media yang masif ini, gerakan keadilan untuk kawan semakin menguat. Bima mendirikan sebuah posko pengaduan di dekat rumah Sinta. Setiap hari, puluhan orang datang, bukan hanya untuk memberikan dukungan moral, tapi juga untuk memberikan kesaksian. Mereka adalah para pendemo, wartawan, dan warga yang berada di lokasi saat kejadian. Mereka bersedia menjadi saksi, mengungkapkan apa yang mereka lihat. Mereka menguatkan bukti video yang sudah ada. Mereka menceritakan bagaimana mobil rantis itu melaju secara brutal, bagaimana pengemudinya terlihat sangat emosi, dan bagaimana beberapa petugas di lokasi terlihat mencoba menutupi kejadian. Sinta, yang awalnya hanya seorang calon istri yang berduka, kini menjadi simbol perlawanan. Wajahnya sering muncul di televisi, matanya yang sembab namun penuh tekad menjadi cerminan dari semangat perjuangan. Ia menerima ancaman, tekanan, dan bahkan tawaran uang untuk bungkam, namun ia tidak bergeming. Ia tahu, perjuangan ini bukan lagi hanya untuk dirinya, tetapi untuk nama baik Awan, dan untuk semua orang kecil yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Di dalam kantornya, Bima sedang menyusun berkas kasus yang tebal. Ia memiliki video yang jelas, kesaksian dari banyak saksi mata, dan dukungan publik yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah kasus yang bisa menjatuhkan banyak nama besar. Ada upaya intervensi, ada telepon dari pihak atas yang memintanya untuk menghentikan kasus ini. Tetapi Bima menolak. Ia berjanji akan membawa kasus ini ke meja hijau, dan ia akan memastikan semua orang yang terlibat, dari pengemudi hingga pihak yang menyembunyikan bukti, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Perlawanan keluarga Awan yang tadinya terasa sia-sia, kini memiliki kekuatan yang tak bisa dihentikan. Gelombang dukungan publik dan sorotan media membuat kasus Awan menjadi bola panas yang tidak bisa dihentikan. Tekanan terhadap pihak kepolisian semakin memuncak. Tim investigasi internal dibentuk, tetapi Sinta dan Bima tidak yakin apakah mereka akan benar-benar mencari kebenaran. Mereka tahu, ada pihak-pihak yang berusaha menutupi kasus ini. Sore itu, saat Sinta dan Bima sedang merapikan berkas di posko pengaduan, sebuah pesan masuk ke ponsel Bima. Isinya singkat, "Temui saya di kafe 19.30 menit dari sekarang. Saya punya informasi penting." Tidak ada nama pengirim. Bima menatap Sinta. Ekspresinya serius. Ia tahu, ini bisa jadi sebuah jebakan, tapi bisa juga sebuah terobosan. "Saya harus pergi, Sinta. Kamu tunggu di sini," kata Bima. Sinta ingin ikut, tapi Bima menolak. Terlalu berbahaya. Dengan hati-hati, Bima pergi. Di sebuah kafe kecil yang sepi, Bima melihat seorang pria berseragam brimob duduk di sudut ruangan. Pria itu tampak gelisah. Sesekali menoleh ke pintu. Bima mendekat dan duduk di depannya. Pria itu menunduk, tidak berani menatap mata Bima. "Saya Bima," ucap Bima pelan. "Anda yang mengirim pesan?" Pria itu mengangguk. "Nama saya Budi Santoso. Saya adalah anggota tim yang bertugas di mobil rantis itu. Saya ada di sana saat kejadian," ucapnya dengan suara bergetar. Bima terkejut, namun ia berhasil mengendalikan dirinya. "Tuan Santoso, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda, tapi jika Anda bersaksi, keadilan akan ditegakkan." Budi mengangkat kepalanya. Matanya merah, penuh penyesalan. "Saya tahu itu. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya tidak bisa tidur. Rekaman itu benar. Yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak lihat, adalah apa yang terjadi di dalam mobil itu." Ia kemudian mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa pengemudi mobil rantis itu, Serson Herman, adalah sosok yang dikenal temperamental. Saat kerusuhan terjadi, Herman sudah sangat emosi. Ia merasa pendemo tidak menghormati aparat, dan ia ingin memberi pelajaran. Budi dan dua anggota lainnya di dalam mobil sudah berulang kali mengingatkan Herman untuk melambat. Dia tidak mendengarkan, kata Budi, suaranya tercekat. Saat dia melihat ojol itu,
yang terjebak di kerumunan. Saya tahu dia melihatnya. Saya melihat matanya, dia melihat ojol itu. Tapi, alih-alih melambat, dia malah mengarahkan setir ke kanan. Saya berteriak, "Jangan Sersan, jangan, ada orang." Tapi sudah terlambat, dia dengan sengaja menabraknya. Saya bersumpah, ini bukan kecelakaan. Klimaksnya terjadi di sini. Saat Budi selesai bercerita, ia mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan Bima sebuah video. Itu bukan rekaman tabrakan, melainkan rekaman percakapan di dalam mobil Rantis yang Budi rekam secara diam-diam. Dalam video itu, terlihat Sersan Herman yang berwajah penuh amarah. Suara Budi terdengar jelas, memohon agar Herman berhati-hati. Kemudian, setelah tabrakan terjadi, suara Herman terdengar panik dan marah. "Brengsek, kenapa kalian tidak bilang? Ada ojol di sana!" Dan suara Budi menjawab, "Kami sudah bilang, Sersan. Anda sengaja melakukannya." Rekaman audio itu menjadi bukti paling kuat yang melengkapi video visual dari ponsel. Awan, itu membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan dan konspirasi di balik kecelakaan itu. Herman berbohong dan rekan-rekannya di sana mencoba menutupi kejahatannya. Malam itu juga, dengan ditemani Bima, Budi Santoso memberikan kesaksian resminya di hadapan tim investigasi internal. Ceritanya dilengkapi dengan rekaman audio rahasia, membuat seluruh ruangan hening. Para perwira yang tadinya skeptis kini terdiam. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Mereka menyadari, kasus ini bukan lagi sekadar kecelakaan yang bisa ditutup-tutupi. Ini adalah kejahatan serius yang dilakukan oleh oknum mereka sendiri. Dalam hitungan jam, berita penangkapan Sersan Herman menyebar. Kali ini tidak ada lagi bantahan. Rekaman audio dari dalam mobil Rantis itu sudah cukup untuk membungkam semua pihak yang ingin menutup kasus ini. Herman ditangkap dan dicopot dari jabatannya. Sebuah langkah besar telah diambil, tetapi perjuangan untuk keadilan sejati belum selesai. Ini hanya permulaan. Kasus Awan Kurniawan telah menjadi isu nasional. Tagar keadilan untuk kawan tak henti-hentinya menjadi trending topik, menggerakkan hati jutaan warga yang merasa muak dengan ketidakadilan. Penangkapan Sersan Herman, ditambah dengan viralnya rekaman audio dari dalam mobil Rantis, tidak membuat amarah publik mereda. Sebaliknya, itu memicu pertanyaan yang lebih besar. Mengapa ada upaya penutupan kasus sejak awal? Siapa yang memberi perintah? Tekanan ini akhirnya mencapai telinga orang nomor satu di Indonesia, Sang Presiden. Di tengah kesibukan negara, ia terus memantau perkembangan kasus yang menjadi sorotan publik. Ia tahu, kasus ini bukan lagi sekadar kasus hukum, melainkan masalah kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Jika tidak ditangani dengan serius, ini bisa menjadi presiden buruk yang menghancurkan moral bangsa. Suatu siang, saat Sinta dan keluarga Awan sedang berada di kantor Bima, mereka mendapat telepon dari Istana Kepresidenan. Suara di ujung telepon itu terdengar ramah namun formal, mengundang Sinta dan keluarga Awan untuk datang menemui Presiden secara langsung. Sinta tertegun, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Ini hanya undangan. Ini adalah pengakuan bahwa perjuangan mereka didengar. Pada hari yang ditentukan, Sinta, ibu dan bapak Awan, serta Bima tiba di istana. Mereka disambut dengan hangat. Di sebuah ruangan yang megah namun terasa hikmat, sang presiden menunggu. Ia berdiri, menjabat tangan mereka satu persatu dengan ramah. Wajahnya menunjukkan empati dan kesedihan yang tulus. "Saya turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian Awan UK Presiden," menatap ibu Awan. "Anak bapak dan ibu adalah seorang pahlawan yang kepergiannya telah membukakan mata kita semua. Saya minta maaf. Sebagai kepala negara, ini adalah kegagalan saya dalam menjamin keselamatan rakyat." Sinta tak kuasa menahan air matanya. Ia tidak menyangka seorang presiden bisa serendah hati itu, mengakui kesalahan dan berempati terhadap rakyatnya. Presiden kemudian duduk dan berbicara panjang lebar dengan mereka. Ia mendengarkan cerita Sinta dan keluarga Awan tentang mimpi-mimpi yang hancur, tentang kesulitan yang mereka hadapi, dan tentang perjuangan mereka mencari keadilan. "Saya berjanji," ujar Presiden dengan nada tegas, "akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Semua yang terlibat, dari Sersan Herman hingga atasan yang mencoba menutupi kasus ini, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya akan pastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa depan." Tak hanya itu, Presiden juga memberikan bantuan langsung kepada keluarga Awan. Ia memberikan jaminan bahwa masa depan mereka akan terjamin, agar mereka bisa fokus pada pemulihan mental dan melanjutkan hidup. Ia berjanji akan memberikan beasiswa penuh kepada adik-adik Awan hingga lulus kuliah, dan memberikan bantuan untuk biaya hidup ibu dan bapak Awan,
Semua ini sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Di akhir pertemuan, Presiden memberikan sebuah plakat penghargaan kepada Sinta dan keluarga Awan. Plakat itu bertuliskan, "Kepada Awan Kurniawan, pahlawan keadilan rakyat, air mata Sinta tumpah." Ini adalah pengakuan yang paling berharga. Awan tidak mati sia-sia. Kematiannya telah menjadi cahaya yang membuka jalan bagi keadilan. Keesokan harinya, di sebuah konferensi pers, Presiden mengumumkan keputusan penting. "Saya telah memerintahkan Kepala Kepolisian untuk mencopot Sersan Herman dari jabatannya dan memprosesnya secara hukum dengan hukuman maksimal. Saya juga akan membentuk tim independen untuk menginvestigasi seluruh rantai komando yang terlibat dalam upaya penutupan kasus ini. Tidak ada toleransi bagi oknum yang merusak citra aparat dan menyakiti hati rakyat." Pernyataan itu disambut tepuk tangan meriah dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan keluarga Awan kini mendapatkan dukungan dan legitimasi tertinggi. Yang mereka cari sudah hampir di depan mata. Namun, jalan masih panjang, sidang dan hukuman masih harus mereka lewati. Namun, dengan dukungan Presiden, mereka tahu mereka tidak lagi sendirian. Sidang kasus Awan Kurniawan menjadi sorotan publik. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media dan warga yang datang untuk memberikan dukungan. Jaksa penuntut umum memutar kembali rekaman dari ponsel Awan dan rekaman audio dari dalam mobil rantis yang diberikan oleh Budi Santoso. Bukti-bukti itu sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Bima, sebagai pengacara Sinta dan keluarga, dengan lugas memaparkan fakta-fakta, menegaskan bahwa ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan pembunuhan yang disengaja dan sistematis yang coba distupak tutipai. Sersan Herman, yang tadinya angkuh, kini terlihat pucat dan tak berdaya. Ia duduk di kursi terdakwa, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Sinta yang duduk di barisan depan. Budi Santoso, sang saksi kunci, memberikan kesaksiannya dengan berani, menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Kesaksiannya sangat memengaruhi persidangan pada Kurnia. Palu hakim diketuk. Sersan Herman dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana dan perusakan bukti. Ia dijatuhi hukuman maksimal, sebuah vonis yang disambut sorak-sorai dan tangis haru di ruang sidang. Selain itu, beberapa perwira yang terbukti terlibat dalam upaya penutupan kasus juga dimutasi dan dijatuhi sanksi disiplin. Keadilan telah ditegakkan. Sinta keluar dari gedung pengadilan dengan hati yang campur aduk. Ia tidak merasa puas sepenuhnya, karena tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan Awan. Namun, ada rasa damai yang perlahan merayap. Ia telah menunaikan janjinya. Ia telah memperjuangkan keadilan untuk calon suaminya dan ia menom beberapa bulan. Kemudian, kehidupan keluarga Awan perlahan mulai pulih. Bantuan dari Presiden dan donasi publik yang mengalir deras telah membuka lembaran baru bagi mereka. Ibu dan bapak Awan mendirikan sebuah warung makan kecil di depan rumah, yang ramai dikunjungi banyak orang yang bersimpati. Adik-adik Awan mendapatkan beasiswa penuh dan mereka kini belajar dengan lebih giat, bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti Awan. Sinta juga melanjutkan hidupnya. Ia tidak melupakan Awan. Kenangan manis mereka akan selalu ada di hatinya. Namun, ia belajar untuk melepaskan duka. Ia memutuskan untuk menjadi seorang relawan di sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Ia ingin melanjutkan perjuangan Awan dan Bima, memastikan tidak ada lagi orang-orang yang harus menghadapi ketidakadilan sendirian. Suatu sore, Sinta berdiri di depan makam Awan. Ia meletakkan seikat bunga mawar putih, bunga kesukaan Awan. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya. Ia tersenyum tipis. Perjalanannya memang penuh air mata, tapi juga penuh pelajaran. Kepergian Awan membawakan duka yang tak terperikan, namun juga membangkitkan sebuah gerakan besar yang menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Sinta berbisik pelan, "Mas, kamu nggak mati sia-sia. Kamu mati sebagai pahlawan." Cerita Awan Kurniawan akan terus dikenang, bukan hanya sebagai kisah tragis, tetapi sebagai kisah inspiratif tentang perjuangan rakyat kecil yang melawan ketidakadilan. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan keadilan akan ditegakkan, tidak peduli seberapa kuatnya pihak yang mencoba menutupi. Meski vonis sudah dijatuhkan, kemarahan publik tidak mereda. Berita tentang hukuman maksimal untuk Sersan Herman justru memicu gelombang emosi yang lebih besar. Bagi jutaan orang, Herman hanyalah kambing hitam. Pertanyaan tentang siapa yang memerintahkannya, siapa yang melindungi, dan mengapa ada upaya penutupan kasus sejak awal, belum terjawab. Mereka tidak puas. Mereka tahu, keadilan sejati belum sepenuhnya ditegakkan. Sinta dan keluarga Awan, yang semula merasa lega,
kini juga dilanda kekhawatiran. Mereka melihat di media sosial amarah rakyat yang memuncak. Tagar yang tadinya berisi dukungan kini berubah menjadi seruan untuk bertindak. Ada bisikan tentang aksi jilid 2, sebuah demo besar yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Di sebuah video yang diunggah secara anonim dan menjadi viral dalam hitungan jam, seorang orang berteriak lantang, suaranya menggelegar penuh amarah, "Kita tidak akan biarkan ini berlalu. Kematian Awan Kurniawan adalah alarm bagi kita semua. Ini bukan lagi soal Awan Enisul kita, soal keadilan yang terus diinjak-injak. Kita akan kembali ke jalanan. Kita akan tunjukkan bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan." Massa mulai berkumpul di titik-titik kumpul yang berbeda dari berbagai penjuru kota. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, aktivis, bahkan para ojol yang merasa senasib dengan Awan. Mereka semua mengenakan pita hitam di lengan, simbol duka dan perlawanan. Mereka bergerak menuju gedung DPR dan instansi kepolisian dengan jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada demo sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar demo, ini adalah luapan emosi jutaan orang yang sudah terlalu lama terpendam. Sinta melihat dari televisi kerumunan yang begitu besar. Ia melihat ribuan orang memegang poster wajah Awan dengan tulisan, "Awan bukan korban biasa saja." Ia menangis, tetapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena haru. Awan tidak hanya menyentuh hati Sinta, tetapi juga hati seluruh bangsa di depan gerbang instansi kepolisian. Massa berteriak, menuntut agar perwira yang bertanggung jawab atas penutupan kasus dipecat dan dihukum. Kekacauan mulai terjadi, namun kali ini berbeda. Massa tidak brutal, mereka hanya ingin suaranya didengar. Mereka hanya ingin keadilan. Puncaknya terjadi saat Sinta, didampingi Bima, muncul di hadapan kerumunan. Sinta meminta izin untuk naik ke atas mobil komando. Ia mengambil alih pengeras suara. Suaranya bergetar, tetapi penuh kekuatan. "Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air," teriak Sinta. "Saya adalah Sinta, calon istri dari Awan Kurniawan. Saya tahu kalian semua marah. Saya tahu kalian semua kecewa. Tapi saya mohon, jangan biarkan amarah ini membuat kita melakukan hal yang sia-sia." Sinta kemudian menceritakan perjuangan mereka. Ia memuji Budi Santoso yang berani bersaksi, memuji peran presiden yang turun tangan, dan memuji semua orang yang mendukung mereka. Ia tidak menutupi ketidakpuasannya, namun ia mengajak massa untuk mengendalikan emosi. Awan tidak ingin kita melukai siapapun. Awan ingin keadilan, dan keadilan itu sudah kita dapatkan. Walau belum sempurna, mari kita terus berjuang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan hukum. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beradab dan terhormat. Jangan biarkan pengorbanan Awan menjadi sia-sia. Mendengar kata-kata tulus Sinta, massa perlahan leher mulai tenang. Teriakan berubah menjadi tepuk tangan dan isak tangis. Pemandangan itu disiarkan langsung di televisi, dan menjadi momen yang paling emosional dalam sejarah demo di Indonesia. Badai kemarahan rakyat perlahan mereda. Mereka tahu, perjuangan belum berakhir, tapi cara mereka berjuang haruslah dengan martabat dan kehormatan. Kisah ini tidak berakhir di sini. Kekuatan rakyat telah terbangun. Komisi independen yang dibentuk oleh Presiden mulai bekerja, mengusut tuntas seluruh rantai komando. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan.